negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan maupun perang hibrid yang menggabungkan strategi militer dan non-militer dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kita. Saya akan berusaha untuk berbuat yang terbaik. Tadi beliau ingatkan kepada saya dan semua jajaran, tugas Menhan sangat berat, harus ikut membantu Presiden Republik Indonesia khususnya di bidang menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan menjaga keamanan. Tapi saya wakafkan nyawa saya untuk negara dan bangsa ini. Jadi sampai kapanpun kita akan berbakti kepada negara. Kita harus segera hadir di situ. Nah, saya punya beberapa pengalaman. Menurut saya yang paling efektif adalah dengan cara membuat pagar. Pertama tadi, ini sudah sertifikat HGU dari BPN ya. Oke, berarti tidak ada kepemilikan ganda. Pemerintah Australia baru-baru ini membuat sebuah klaim di wilayah Indonesia, tepatnya di Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur. Klaim Australia di Pulau Pasir jelas mengagetkan, di mana Indonesia selama ini selalu menghormati kedaulatan Canberra. Australia menggunakan nota kesepahamannya dengan Indonesia tahun 1974 untuk mengklaim Pulau Pasir. Melihat Pulau Pasir yang merupakan wilayah Indonesia, masyarakat adat Timor Rote, Sabu, dan Alor Naik Pitam. Masyarakat di sana bahkan secara terang-terangan akan menggugat pemerintah Australia ke pengadilan, tepatnya ke pengadilan Australia di Canberra. Sebuah langkah yang harus didukung penuh oleh semua elemen bangsa Indonesia. Ingat, kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan, di mana wujud nyata dari tindakan itu ialah menjaga kedaulatan NKRI. Memang sedari dulu hubungan diplomatik Indonesia dan Australia penuh gonjang-ganjing. Partai Buruh Australia misalnya, mereka mendukung penuh kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa Eropa. Namun Partai Konservatif Australia memandang Indonesia merupakan negara tetangga yang harus diwaspadai. Sebab negara ini punya potensi jadi adidaya menyamai Cina di Asia. Hubungan Indonesia dan Australia pernah mencapai titik didih tertinggi saat konflik Timor Timur. Australia yang awalnya mendukung keberadaan Indonesia di Timor Timur malah menyerang balik Jakarta. Australia menginginkan Timor Timur yang merdeka lepas dari Indonesia. Referendum yang syarat kecurangan kemudian menunjukkan bahwa Timor Timur memilih lepas dari Indonesia. Sejak saat itu hubungan Indonesia dan Australia tak sama lagi, meski kedua negara tetap menjalin komunikasi diplomatik secara intens. Rupanya Australia ingin Timor Timur merdeka karena minyak bumi Dili. Setelah Dili merdeka, maka blok pengeboran minyak bumi Greater Sunrise Timor Leste disikat Australia dan terbukti sekarang. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Mei 2002, hari proklamasi kemerdekaan Perjanjian Laut Timor yang ditandatangani oleh Timor Leste dan Australia seolah-olah menjamin hak dan kepentingan yang relevan dari Timor Leste. Perjanjian pembangunan bersatu mencuri sumber daya minyak dan gas milik Timor Timur, lapor tautiao.com. Kerja sama ini dinilai sangat merugikan Timor Leste, namun Timor Leste sudah miskin namun malah diintimidasi Australia. Ini jelas merupakan perjanjian yang tidak setara dan orang-orang Timor Leste menjadi marah ketika mereka membicarakannya. Timor Leste memiliki lebih banyak sumber minyak dan gas daripada Brunei, negara kaya di Asia Tenggara, tetapi mereka hanya bisa menjadi negara miskin yang diintimidasi oleh orang lain, ungkapnya. Untuk memperlancar pengiriman minyak bumi dari Greater Sunrise ke Australia, maka dibangunlah pipa bawah laut. Secara khusus, sengketa Timor Leste dan Australia kali ini
Meskipun terlihat sangat sederhana, hanya perbedaan antara proyek pipa gas ke pantai selatan Timor Leste atau Pelabuhan Darwin, Australia, tetapi sebenarnya ini tidak hanya mempengaruhi kepentingan ekonomi Timor Leste, tetapi juga memiliki dampak yang sangat penting terhadap